Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyampaikan presentasi ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang bagaimana cara mengkafani jenazah. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengkafanan jenazah sampai diletakkannya jenazah ke dalam liang lahat. Semoga penjelasan yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan materi. Dalam kitab Fathul Qorib menyampaikan, al-mayyitu dzikron au unsa baligon kana aula fi salasati aswabin wa takunu kullaha lafaifun mutasawiyatun tulan wa ardon ta'khudhu kullu wahidatan minha jami'ul badan laisa fiha qamisun wala imamatun wa inna kafanna dzikra fi khamsati fa hiya salasah al-madhkura wa qamisu amamu wa imamatun awil mar'ati fi khamsati fa hiya izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafitani. Mengkafani mayat laki-laki ataupun perempuan, balik ataupun belum, dikafani dalam 3 lembar kain putih. Dan semuanya adalah lembaran-lembaran kain yang sama panjang dan lebar. Masing-masing bisa menutupi semua bagian badan. Dan pada kain kafan tersebut tidak disertakan baju maupun surban. Jika mayat laki-laki akan dikafani di dalam 5 lembar, maka dengan menggunakan 3 lembar kain tersebut, lalu kemudian ditambah dengan baju kurun dan surban. Sama halnya sama mayat perempuan dikafani dengan 5 lembar, maka dengan menggunakan jarik, kerudung, baju, dan 2 lembar kain. Dijelaskan lagi, wa qallul kafani thawbun wahidun yastur awratul mayyiti 'alal asahhu fir raudati wa syarhul muhaddabi wa yahtalifu bidukuratil mayyiti wa yakunul kafani min jinsi ma yalbisuhu syakhsu fi hayatihi. Minimal kafan adalah 1 lembar kain yang bisa menutup aurat mayat menurut pendapat Al-Ashab di dalam kitab Ar-Raudah dan Syarah Al-Muhaddab. Dan ukurannya berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan si mayat. Dan kafan diambil dari jenis kain yang biasa digunakan sesaat seseorang saat ia masih hidup. Baik, kita masuk ke bab mensolati mayat. Dalam kitab Fathul Qorib menjelaskan bahwa ayyul mayyiti idza shalla alaihi 4 takbirat bi takbiratin wa yakbaru alaihi al-ihram walau kabura khamsan lamma tubtil walakin law khamsa imamuhu lam yatabi'uhu bal yusallim aw yantadiruhu yusallima ma'ahu wa huwa afdal. Dan seseorang membaca takbir 4 kali beserta takbiratul ihram saat mensolati mayat, dan seandainya ia melakukan takbir 5 kali, maka sholatnya tidak batal. Akan tetapi seandainya imamnya membaca takbir 5 kali, maka ia tidak usah mengikutinya, akan tetapi melakukan salam sendiri atau menanti sang imam dan melakukan salam bersamanya, dan ini yang lebih utama. Orang yang sholat jenazah membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama, dan boleh membaca Al-Fatihah setelah takbir selain yang pertama, dan membaca shalawat untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di takbir kedua, kemudian membaca shalawat untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad. Orang yang sholat jenazah membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama, dan boleh membaca Al-Fatihah setelah takbir selain yang pertama. Kemudian membaca shalawat untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di takbir yang kedua, berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad, dan berdoa untuk mayat setelah takbir ketiga, maka ia mengucapkan minimal doa untuk mayat adalah Allahumma ufir lahu. Kemudian ada doa yang paling sempurna disebutkan di dalam ucapan musannif di dalam kitab Fathul Qorib ini sebagai redaksi matan, yaitu Allahumma inna hada abduk wa abdu abdik kharaja min ruhid dunya wa sa'atiha wa muhbubihi wa ijabihi fiha
ila dulmatil kubri wa ma huwa laqibaka kana yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anta a'lamu bihi minna Allahumma innaka nazzal bihi wa anta khabirun manzul bihi wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghani an adzabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahum Allahumma in kana muhsinan farrid fi ihsanihi wa in kana masian fatajawaz anhu walak in kana muhsinan farid fi ihsanihi wa in kana musinan fatajawaz anhu walak fi birahmatihi ridaka wifkon fitnatul qabri wa adabahu wafsah lahu fi kuburihi wajah fil ardi anjaibihi walafihi birahmatikil amni min adabika hatta tab'asa ima'a minan ila jabatika birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya mayat ini adalah hambamu dan putra dua hambamu. Ia telah keluar dari kesenangan dan kekuasaan dunia, dari orang yang ia cintai dan para kasihnya di dunia menuju gelapnya kubur. Dan apa yang akan dia temui di sana? Ia bersaksi bahwa sesungguhnya tidak Tuhan selain Engkau, hanya Engkau, tidak ada sekutu bagi Engkau, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanmu. Engkau lebih tahu daripada kami. Baik, kita memasuki sub dari cara pemakaman jenazah. Nah, seorang mayat dimakamkan di dalam liang lahat dengan menghadap kiblat. Mengubur di dalam liang lahat itu lebih utama daripada mengubur di dalam syik jika postur tanahnya keras. Syik adalah galian yang berada di bagian tengah liang kubur yang berbentuk seperti selokan air di bagian kedua sisinya. Mayat diletakkan antara kedua sisi tersebut dan ditutup dengan bata merah atau sesamanya. Nah, sebelum dimasukkan, mayat diletakkan di sisi belakang dan bagian kaki kubur. Nah, di dalam sebagian redaksi, setelah kata-kata menghadap kiblat, ada tambahan keterangan, yaitu mayat diturunkan ke liang kubur dimulai dari arah kepalanya. Maksudnya, dimasukkan dengan cara yang halus, tidak kasar. Orang yang memasukkan mayat ke liang lahat itu mengucapkan dan sunnah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mayat diletakkan di dalam kubur dengan posisi tidur miring. Setelah kubur tersebut digali sedalam ukuran orang berdiri dan melambaikan tangan. Posisi tidur miring tersebut dengan menghadap kiblat dan bertumpuk pada lambung mayat sebelah kanan. Seandainya mayat dikubur dengan posisi membelakangi kiblat atau terlentang, maka wajib digali lagi dan dihadapkan ke arah kiblat selama mayat tersebut belum berubah. Bentuk kuburan tersebut diratakan, tidak dibentuk seperti penuh unta, tidak dibangun dan tidak ada tasih. Maksudnya makruh mentasih kubur dengan gamping. Jadi salah satu dari hukum menguburkan mayat yaitu ketika telah dikubur seorang mayat itu tidak ada tanah itu yang berbentuk seperti penuh unta, tidak dibangun dan tidak ditasih, yaitu memperindah sebuah makam. Kemudian memasuki sub paling akhir yaitu takziah. Apa itu takziah? Takziah adalah ziarah ke keluarga yang ditinggalkan atau menziarahi keluarga yang berduka, seperti itu. Sunnah takziah kepada keluarga mayat baik yang kecil, besar, laki-laki dan yang wanita, kecuali wanita yang muda. Maka tidak dianjurkan melakukan takziah pada wanita yang muda selain orang-orang yang memiliki ikatan mahram dengannya. Takziah sunnah dilakukan sebelum dan setelah pemakaman hingga 3 hari terhitung sejak setelah pemakaman. Jika orang yang takziah dan yang ditakziahi tidak sedang berpergian. Secara bahasa, takziah adalah menghibur orang yang terkena musibah sebab orang yang dikasihani. Dan secara syara' adalah perintah atau dorongan untuk bersabar dengan menjanjikan pahala dan berdoa untuk mayat agar mendapat ampunan dan untuk orang yang terkena musibah agar musibahnya mendapatkan ganti yang lebih baik. Nah, kemudian yang paling akhir, wahidun illa lihajatin qadaikil ardi wa kasratin wala yudafnu isnani fi qabril mauti. Tidak diperkenankan memakamkan 2 orang di dalam satu kubur kecuali karena hajat, seperti sempitnya lahan dan terlalu banyak orang yang meninggal dunia.
di akhir presentasi saya kali ini, saya berharap semoga kalian yang mendengarkan presentasi saya mendapatkan tambahan ilmu dan juga pengetahuan wawasan mengenai bagaimana cara mengkafani dan juga sampai bagaimana cara menguburkan jenazah. Mungkin hanya ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.